Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Pada tutorial kali ini saya akan menerangkan, menjelaskan bagaimana caranya kita menggambar trendline dengan baik dan benar. Bagaimana caranya kita mengetahui titik-titik mana saja yang bisa kita gambar untuk melakukan analisa menggunakan trendline. Seperti biasanya, kita buka terlebih dahulu MetaTrader kita, teman-teman. Kita buka MetaTrader. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. MetaTrader sudah terbuka. Lalu teman-teman di sini ini kita klik dulu ya, terminal kita off-kan dulu. Saya pastikan dulu akun yang kita pakai adalah akun untuk belajar ya, akun demo. Di sini belajar trading, oke, akunnya sudah benar. Lalu ini saya close ya. Nah, di bagian trendline ini kita bisa gunakan untuk memberikan batasan-batasan di mana harga itu akan melakukan penembusan ataupun pemantulan ya teman-teman. Jadi kalau kita melakukan pembatasan, kita bisa menggunakan yang namanya trendline ya, trendline di sini. Nah, di bagian trendline ini bagaimana cara kita menggunakannya? Teman-teman cari di bagian icon ini, di sini ada kursor, teman-teman geser sampai ada tulisan draw trendline. Jadi teman-teman cari draw trendline ya, teman-teman bisa klik. Nah, di sini teman-teman sudah siap untuk menggambar trendline. Untuk penggambaran trendline ini sendiri, teman-teman bisa menggunakan sistem support dan resisten ya sebagai acuan kita penempatan trendline. Contoh di sini saya menggunakan support dan resisten. Kita gambar, klik, tahan, geser ya, lalu lepaskan teman-teman. Nah, seperti ini kita bisa geser ya, ini sesuai dengan yang kita inginkan. Trendline ini sangat-sangat fleksibel, bisa disesuaikan dengan keinginan ataupun kemampuan teman-teman ya. Kalau teman-teman menggunakan robot Seiko InstaArmy VIP, trendline ini bisa dirubah menjadi perintah jual ataupun perintah sell, juga bisa dirubah menjadi perintah beli ataupun perintah buy, sehingga kita tidak harus menunggu penembusan trendline itu ataupun kembalikan pada area trendline itu. Sebagai contoh, saya menggambarkan trendline itu, teman-teman bisa gambar di area-area tertinggi ya, area-area tertinggi pada sebuah grafik. Di sini contohnya adalah seperti ini. Ini adalah area tertinggi, teman-teman bisa gambar trendline di situ. Teman-teman lalu bisa letakkan, kita gambar lagi trendline kedua, kita bisa letakkan di area ini. Trendline ketiga kita bisa letakkan di area sini, teman-teman. Trendline keempat kita bisa letakkan di area sini. Nah, di bagian area-area inilah area yang sangat menjadi area penting ya, dimana harga-harga itu bisa melakukan penembusan ataupun harga itu bisa melakukan pembalikan ya teman-teman, bisa melakukan pembalikan. Nah, trendline di sini sendiri bisa kita gambar tidak hanya garis lurus seperti ini, kita bisa menggunakan trendline ini dengan menggambar secara kita bikin miring ke bawah ataupun miring ke atas ya teman-teman, seperti ini. Untuk mengetahui batasan miringnya seperti apa, batasan miring ke atasnya seperti apa, kita juga bisa gambar. Ini karena tren condong adalah tren turun, maka saya menggambar trennya turun. Nah, untuk penggambaran ini titiknya teman-teman bisa tempatkan di titik yang paling tinggi seperti ini. Lalu teman-teman bisa tempatkan juga di titik yang paling rendah. Ini saya ambil contoh titik ini, atau teman-teman bisa ambil titik ini, titik yang ini ya, 3 titik ini bisa teman-teman ambil. Ini untuk gambar trendline miring. Nah, trendline sendiri ini memiliki beberapa settingan teman-teman yang bisa kita set ya. Untuk men-setnya kita tinggal klik 2 kali pada trendline sampai muncul 3 titik teman-teman, muncul 3 titik seperti ini. Pada 3 titik ini teman-teman arahkan kursornya ke trendline ke kanan. Nah, di sini ada banyak pilihan option ya, banyak pilihan option yang bisa teman-teman pilih. Trendline properties ini untuk men-setting trendline kita dari warna, panjang dan lain sebagainya. Lalu object list ini adalah untuk mengetahui objek yang ada di grafik kita. Delete ini untuk menghapus trendline kita teman-teman. Jadi untuk menghapus trendline, teman-teman klik aja delete.
Ini delete all arrow. Kalau kita punya panah ya di dalam mana grafik kita bisa kita delete semua dengan ini. Delete all select ini untuk menghapus ya, menghapus semua yang kita pilih. Semua yang kita pilih itu maksudnya adalah contoh ini ada trendline ya, kita pilih seperti ini saya contohkan. Sebelum trendline itu dipilih atau terselect itu dia tampilannya seperti ini teman-teman, dia tidak ada garis titik 3, itu berarti artinya trendline itu belum terselect. Maka kita select dulu seperti ini, klik 2 kali, lalu klik 2 kali, arahkan pada trendline-nya, klik 2 kali, klik 2 kali. Nah ini terselect, artinya dia terpilih untuk dilakukan properties ataupun penghapusan ataupun yang lain. Klik kanan, nah delete all select berarti dia akan menghapus semua yang ada di yang tadi kita pilih ya. Itu tadi unselect itu untuk menghapus ya, apa ya namanya, menghapus apa yang kita pilih tadi. Lalu di sini ini all untuk semua, ini hanya untuk yang kita tentukan saja. Oke, kita berbicara tentang trendline, kita kembali ke trendline properties, kita klik. Di trendline properties ini ada beberapa settingan yang bisa kita setting, dari common, dari parameter, dari visualization. Di sini saya akan jelaskan common, ada name di sini bisa kita rubah-rubah ya untuk mengetahui itu trendline untuk time frame berapa, trendline untuk analisa apa, kita bisa rubah di sini. Kita bisa juga kasih description-nya di sini. Lalu kita bisa, ini ada style ini adalah tipe ya, tipenya apa, seperti apa trendline-nya, atau seperti apa warnanya, itu bisa kita set di sini. Ini warna. Lalu di sini ini jenis garisnya, ini ketebalan garisnya teman-teman. Jadi kita bisa pilih. Lalu ini untuk menggambarkan objek trendline itu di balik background ya, atau sama dengan background ya. Kemudian kita contohkan ini parameter. Untuk parameter ini sudah tergambar otomatis teman-teman, tidak perlu teman-teman set. Tapi kalau teman-teman bisa set boleh juga, ini untuk menggambar titik awal dan titik akhir trendline penggambarannya, value-nya ya. Lalu di ray ini untuk memperpanjang secara otomatis ya. Jadi kalau kita menggunakan trendline-nya kita masih pendek, kita bisa perpanjang otomatis dengan mengklik ray. Saya akan contohkan satu persatu. Ini saya off-kan dulu yang kita select. Saya pilih satu ini ya, satu trendline ini. Saya klik kanan trendline properties, di bagian common saya akan rubah namanya latihan trendline. Lalu di bagian description saya akan rubah latihan. Lalu di bagian latihan menggambar trendline ya, latihan menggambar trendline. Lalu di bagian style ini saya rubah warnanya menjadi biru. Kemudian di bagian ini sini garisnya saya pilih garis putus-putus ini, agak panjang putus-putusnya. Ini untuk ketebalan saya tetap ya. Lalu di bagian parameter ray-nya saya hidupkan. Nah tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah ini teman-teman sudah berubah ya, yang menjadi garis putus-putus dan panjang ya. Lalu untuk bagian sini teman-teman, kalau ini teman-teman rubah maka ini tidak akan berpengaruh ya, garisnya tidak akan berpengaruh. Kita contohkan. Nah garisnya dia akan lurus saja karena ketebalannya sudah berubah. Garis putus-putus tadi stylenya juga akan berubah. Nah ini ya, kita kembalikan, baru ini kita bisa rubah. Jadi untuk menggunakan style yang ini teman-teman harus menggunakan line yang paling tipis ya, line yang paling kecil ini ya. Kalau kita rubah ke line yang tebel-tebel ini, dia sudah akan kembali ke defaultnya garis ya, dia defaultnya. Tapi kalau kita menggunakan line yang tipis ini, kita bisa merubah ya tipenya garis seperti apa itu tadi. Nah di sini ada visualization, itu artinya apa? Jika kita mencentang bagian show on all time frame, berarti dia akan menampilkan ke semua time frame ya. Jadi kalau kita rubah-rubah time frame-nya trendline kita itu tadi masih akan tergambar ya, masih akan tergambar, masih akan terlihat.
contoh ya, ini saya oke, maka trendline saya ini ya, saya akan rubah time frame nya ke daily. Di daily sini maaf, ini karena kita menggunakan Insta Army, saya akan ke grafik yang kosong dulu. Saya contohkan lagi di sini, saya gambar trendline-nya, kita ke frame daily ya. Nah, ini daily. Nah, kenapa tadi trendline yang kita gambar itu bisa hilang, karena di sini saya menggunakan robot Go Insta Army, dia akan menghapus apabila kita merubah time frame, maka chartnya akan dibikin bersih sehingga kita bisa fresh lagi. Sekarang saya akan contohkan di grafik yang tidak ada Go Insta Army-nya. Nah, di sini contohnya sama. Ini trendline kita, teman-teman, yang kita gambar tadi. Saya menggambarnya di time frame day 1 ya. Kita akan rubah ke H4. Maka trendline kita tetap ada, teman-teman, tidak akan dihapus karena tidak ada robot yang bekerja. Kita kembalikan ke time frame yang lebih besar pun dia juga akan masih tergambar seperti ini ya. Kita hapus, kita kembali ke H1, lalu kita gambar trendline-nya seperti ini. Nah, di bagian show on all time frame ini berarti dia menggambar ke semua ya, ke semua dia akan gambar. Walaupun kita rubah-rubah, dia akan tetap ada. Kita coba ya, kita hilangkan centangnya. Nah, di sini kalau kita hilangkan, ada pilihan-pilihan ditampilkan di time frame mana saja trendline yang akan kita tadi gambar ya. Itu bisa teman-teman pilih. Saya akan contohkan, saya hanya menggambar trendline ini di H1 H4 daily ya. Lalu kita oke. Nah, untuk time frame H1 H4 dia akan terlihat teman-teman seperti ini. Nah, dia akan terlihat. Nah, karena kita tadi hanya 3 time frame ini, di atas time frame ini tidak akan terlihat. Nah, seperti ini, dia tidak akan terlihat teman-teman. Time frame kita tidak akan terlihat, akan menghilang ya, tidak akan terlihat. Untuk time frame kecil juga tidak akan terlihat karena kita hanya mengsetnya di time frame H1, H4 dan D1. Kita klik time frame nya, kita soal saja ya, kita tampilkan ke semua time frame. Ini biarkan, oke, tetap. Nah, itu tadi untuk cara menghapus dengan trendline ini. Klik kanan, delete. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana caranya kita merubah ya, menggambar, merubah, memodifikasi trendline ya di grafik MetaTrader kita. Mungkin pada video kali ini saya cukupkan sekian dalam pembahasannya. Apabila ada yang tidak tahu atau teman-teman kurang paham, bisa ditanyakan kepada saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Salam profit konsisten.